Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Mudrihatul, Iva Nurhidayah, Firdatus Sukma Fitri Syamsyah, dan juga Mia Safita dari kelas Pendidikan Biologi B 2018 akan menjelaskan tentang spektrofotometer. Berikut merupakan penyusun dari spektrofotometer, yaitu ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, dan bagian 7. Bagian 1 merupakan sumber sinar polikromatis. Bagian 2 merupakan slit atau pintu masuk. Bagian 3 penyebar cahaya atau pendispensi. Bagian 4 merupakan sel sampel. Bagian 5 detektor. Bagian 6 readout. Dan bagian 7 monokrometer. Fungsi spektrofotometer yaitu digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Jenis-jenis spektrofotometer. Jenis yang pertama yaitu visible spektrofotometer. Sumber energi berasal dari cahaya tampak. Jenis yang kedua yaitu spektrofotometer UV. Bekerja berdasarkan interaksi sampel dengan UV. Jenis yang ketiga yaitu spektrofotometer infrared berdasarkan penyerapan panjang gelombang inframerah. Dan jenis yang keempat yaitu spektrofotometer UV vis yang merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Selanjutnya yaitu prinsip kerja spektrofotometer. Yang pertama, sinar yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis. Yang kedua, penyerapan sinar dalam larutan tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. Yang ketiga, penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang atau kuvet yang sama. Yang keempat, larutan yang diukur haruslah benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. Yang kelima, memiliki konsentrasi analit yang rendah. Sebab, jika konsentrasi analitnya tinggi, maka akan mengganggu kelinieran grafik absorbansi. Cara kerja spektrofotometer. Yang pertama, memastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, arahkan spektrometer tepat di hadapan sumber cahaya. Yang ketiga, kalibrasikan spektrometer terlebih dahulu. 4. Letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. 5. Atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. 6. Geser teleskop hingga benang silang saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. 7. Catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. 8. Hitung indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Perawatan dan penyebab troubleshooting. Perawatan spektrofotometer diantaranya yaitu 1. Sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung. 3. Simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. 4. Pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. 5. Saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet kering. 6. Lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Adapun penyebab troubleshooting pada spektrofotometer diantaranya yaitu 1. Adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan belangko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk zat pembentuk warna. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. 3. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait spektrofotometer.
Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.